Pemirsa, di tengah masa pandemi COVID-19, minat masyarakat untuk berolahraga kian meningkat, salah satunya bersepeda. Bahkan sepeda sudah menjadi transportasi alternatif yang ramai digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, melihat fenomena tersebut, Kementerian Perhubungan pun menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan, guna mewujudkan tertib lalu lintas dan menjamin keselamatan pengguna sepeda di jalan. Namun terbitnya peraturan tersebut justru mengundang komentar dari para komunitas pesepeda yang mengatakan aturan baru itu berlebihan. Lantas apa saja yang diatur dan akankah peraturan tersebut efektif diterapkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dan Ketua Bike to Work Indonesia Putut Sudaryanto. Selamat pagi Pak Budi dan juga Pak Putut. Pagi, Sarah. Ya, saya ingin ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, sebetulnya apa yang menjadi trigger Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan terkait dengan pesepeda di jalan ini? Apakah ada desakan tertentu? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat pada saat masa pandemi saat sekarang ini kan minat masyarakat atau fenomena penggunaan sepeda itu sekarang cukup marak di Indonesia, di beberapa kota bahkan. Dan saya kira satu momentum yang sangat baik sekali yang harus ditangkap oleh kita semuanya, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat, untuk semakin menyadarkan bahwa negara-negara yang lain sudah mulai sebelumnya, gitu, bukan saat pandemi saja. Dan kenapa demikian? Karena penggunaan sepeda ini adalah satu moda transportasi yang alternatif yang kemudian satu sehat ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah tidak mengeluarkan satu gas buang atau kemudian berpengaruh pada buruknya polusi udara. Yang berikutnya juga tidak ada kebisingan. Dan yang berikutnya adalah sangat ekonomis. Nah, dengan kondisi sekarang ini, itu memantik kepada kita untuk membuat satu peraturan Menteri Perhubungan, dan kemarin kami berjanji September dan akhirnya bisa tercapai September selesai. Yang jelas bahwa peraturan ini dibuat tidak hanya sifatnya bottom up, bukan sifatnya top down ya, tapi kita melibatkan beberapa penggiat sepeda atau komunitas sepeda. Jadi ini sifatnya kita bottom up sekali dari bawah. Jadi banyak aspirasi yang kita respon dari para penggiat, para komunitas, termasuk pakar transportasi untuk bagaimana sih yang baik menyangkut masalah peraturan ini. Dan itulah kemudian kita ada 3 aspek yang kita atur di dalamnya. Dan ini hasil diskusi cukup nggak begitu panjang memang sih. Memang kita dibatasi waktu, kalau bisa September selesai. Yang pertama adalah menyangkut masalah persyaratan teknis sepeda. Yang kedua adalah menyangkut masalah tata cara bersepeda yang baik. Dan terakhir adalah kesiapan fasilitas pendukung bagi sepeda. Dan itu masing-masing sudah kita breakdown. Breakdownnya itu mungkin barangkali cukup panjang, tapi sementara ini dulu saja ada 3 aspek besar yang kita atur. Bagaimana persyaratan teknis sepeda. Sepeda itu kita golongkan dalam 2 golongan. Sepeda untuk kepentingan olahraga, mountain bike, road bike, dan juga sepeda yang umum. Nah, kita harapkan dengan adanya peraturan menteri ini, ada satu perubahan di mana masyarakat saat sekarang ini sepeda itu hanya untuk kepentingan olahraga dan juga komunitas. Nah, kita harapkan berikutnya adalah kita mendorong supaya sepeda ini menjadi kegiatan atau moda transportasi sehari-hari yang sifatnya bisa first mile dan last mile. Jadi masyarakat dari rumah ke kantor itu bisa kemudian menggunakan dari rumah menggunakan ke shelter, kemudian ke angkutan umum, setelah itu ke shelter lagi, kemudian langsung ke kantor. Demikian, Mbak. Baik. Artinya memang mendorong masyarakat untuk bisa beralih begitu ya untuk menggunakan transportasi sepeda ini. Dan saya ingin ke Pak Putut. Pak Putut, kalau tadi mendengar aturan yang sudah disampaikan dan kebijakan baru ini, apa tanggapan Anda sebagai pegiat sepeda? Ya, yang pertama Mbak Vera, saya ke Pak Budi mewakili pemerintah Bapak. Ya, kalau saya mewakili teman-teman sepeda. Saya terima kasih dulu, apresiasi penghargaan yang besar kepada Kementerian Perhubungan, terkhusus Dirjen Perhubungan Darat atas keluarnya Permendub nomor 59 tahun 2020 ini, plus adanya surat yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan penyediaan fasilitas sepeda yang ditujukan kepada semua Pemda yang di seluruh Indonesia. Saya kebetulan dapat kopinya dari teman-teman Kemenhub Bapak. Jadi terima kasih atas 2 hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa sepeda sudah menjadi perhatian besar dari pemerintah kita setelah 10 tahun sejak keluarnya Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yang lalu. Ya, jadi melihatnya itu Mbak Vera, ini upaya baik dari pemerintah yang tentu saja harus kita sikapi secara positif. Ya,
menyikapi secara positif ini kan tidak serta-merta juga menerima 100% ya Pak Budi ya. Jadi ada beberapa catatan-catatan dari kami yang selalu kami sampaikan juga untuk pihak-pihak terkait. Karena di sini di dalam bab 5 kan tersebutkan bahwa pelaksana dari peraturan ini adalah teman-teman dari pemerintahan daerah. Maka karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, kami lakukan review karena secara keseluruhan banyak pasal-pasal di sini yang harus kita review ulang, kita kaji ulang gitu Mbak Vera. Ya saya ambil contoh misalnya pasal 5 gitu terkait dengan kewajiban SNI. Itu betul sekali, saya sangat memahami ada aturan tersebut. Tetapi bagaimana dengan sepeda-sepeda tua, sepeda vintage yang sampai hari ini masih digunakan oleh kawan-kawan. Bahkan saya pun juga masih menggunakan sepeda tua yang saat itu belum ada peraturan SNI. Kalau kita bicara kualitas, sepeda-sepeda tua itu kualitasnya sangat baik. Gitu. Nah ini yang nanti harus dipahami bersama. Kemudian tentang pasal 14 Pak Budi mohon izin kaitannya dengan pembangunan lajur sepeda atau jalur sepeda. Jadi kalau boleh kami usul itu disinergikan dengan rencana tata ruang baik dari tingkat nasional, provinsi maupun tingkat 2. Ya saya nggak tahu apakah nanti yang ngelit ini adalah Kementerian PUPR atau Bappenas barangkali sehingga ini fasilitas sepeda ini nyambung dengan rencana tata ruang secara keseluruhan begitu. Kalau yang lain-lain saya kira kan bisa kita diskusikan dalam tahap atau dalam proses peraturan daerahnya itu sendiri. Misalnya dalam pasal 13 poin C itu terkait dengan lajur khusus bus. Pak Budi mohon izin. Ini juga tidak terlalu jelas karena tertulis lajur sepeda terpisah di antara jalan kendaraan bermotor dan lajur khusus bus. Ini rasanya kok kami diadu dengan kendaraan bermotor gitu. Karena kalau kita mengacu, ya saya kira cukup panjang Mbak. Tapi ini terima kasih sekali, tetap kita akan review sama-sama ketika daerah per daerah gitu Mbak. Jadi ya baik, artinya dari review teman-teman komunitas pesepeda ada hal-hal yang harusnya tidak perlu begitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan diskusinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan tadi dikatakan oleh Pak Putut bahwa komunitas pesepeda ini sudah mereview beberapa hal begitu ya dari syarat-syarat teknis yang sudah diberikan dalam peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Lalu kita akan menanyakan hal ini kepada Pak Budi. Pak Budi, dari syarat-syarat teknis kelengkapan sepeda yang harus dipenuhi itu, apakah ini ditujukan untuk semua jenis sepeda apapun? Ya, saya kira persyaratan teknis sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan kita akhirnya dengan beberapa komunitas sepeda yang bersama-sama dengan pemerintah menyusun peraturan ini, kesepakatannya adalah ada perbedaan untuk sepeda bagi kepentingan olahraga tadi dan juga sepeda untuk kepentingan sehari-hari. Misalnya mungkin penggunaan helm. Pertama itu kan ramai debatable. Kita sih kalau menyangkut masalah perlindungan keselamatan memang seperti sepeda motor juga harus pakai helm. Tapi kan kemudian apakah untuk sepeda untuk kepentingan sehari-hari, katakan juga yang banyak juga di Jakarta untuk pedagang harus menggunakan helm. Akhirnya itu menjadi opsional. Jadi kalau untuk yang bersepeda untuk yang kecepatan tinggi itu memang kewajiban. Tapi bagi yang lain tidak berarti tidak boleh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah penggunaan spakboard. Itu juga demikian. Baik. Tapi akhirnya kesepakatan kita memang itu menjadi opsional. Artinya bisa ada yang kewajiban harus, yang lainnya bisa iya bisa tidak. Itu salah satu diantaranya Mbak. Iya, Pak Budi, kalau helm ini kan menjadi faktor keselamatan begitu ya. Ketika dikatakan bahwa kalau jarak dekat saja tidak apa-apa, tidak menggunakan helm. Kemudian kalau jarak jauh atau berkecepatan tinggi wajib menggunakan helm. Bagaimana bisa mengontrol ini kalau semua pesepeda misalnya memang sukanya jalannya cepat begitu ataupun tidak bisa dikontrol. Bagaimana mereka batasan jaraknya juga? Ya itu nanti yang kita harapkan ada di dalam peraturan daerah masing-masing kan memang ada turunan. Jadi peraturan menteri ini nanti akan merefer atau akan menjadi referensi terhadap pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah menyangkut masalah sepeda juga. Dan yang berikutnya sebagian disampaikan Pak Put tadi, kita akan melaksanakan sosialisasi di beberapa tempat. Sehingga nanti masyarakat semakin paham, semakin tahu aspek filosofis yang terkandung di dalam regulasi ini. Apa sih maksudnya, maknanya seperti apa sih? Nah kita harapkan ada kesadaran, karena Pak Menteri menyampaikan di dalam peraturan Menteri Perhubungan ini kita tidak mengutamakan sanksi yang sifatnya itu memberatkan. Sanksinya paling mungkin dengan teguran, kemudian dengan penyampaian secara baik bahwa ini seperti ini gitu ya. Kita harapkan kan memang
sepeda kalau nanti sudah cukup banyak, saya kira kita memang mendorong sepeda ini menjadi kendaraan atau moda transportasi yang sehari-hari. Dengan demikian kita dorong betul supaya masyarakat, ayo kita beralih ke sepeda, ayo kita beralih ke sepeda. Karena memang manfaatnya cukup banyak. Demikian. Baik, saya ingin ke Pak Putut. Pak Putut, tadi dikatakan bahwa spakbor dan juga helm ini menjadi hal yang opsional begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah bagi para pesepeda sebetulnya merasa wajib secara pribadi begitu ya, merasa wajib untuk menggunakan helm untuk keselamatan pribadi? Mbak Vera mesti lihat dulu bahwa orang yang menggunakan sepeda ini kan bukan orang-orang yang seperti saya yang ke kantor, tapi kan ada bapak ibu yang pedagang kopi dan segala macam. Ini yang juga harus kita perhatikan di jalan raya di Indonesia, di kita ngomongkan Indonesia ya, di semua kelas jalan raya di Indonesia ini pengguna sepeda ini tidak hanya orang-orang kota gitu, tidak hanya orang-orang yang dalam untuk olahraga ke kantor dan segala macam, tetapi banyak juga bapak ibu yang di jalanan itu mengais rezeki dengan menggunakan sepeda gitu kan. Ya kalau persyaratan teknis segala macam kita bebankan ke mereka, ya ini akan menyulitkan mereka gitu. Okay. Pertanyaan saya simpel sih, pernah nggak mendengar bapak ibu yang jualan-jualan itu kepalanya ini cedera saat bersepeda ketika mereka berdagang? Saya belum pernah mendengar itu loh. Gitu. Kemudian tentang spakbor kan juga debatable. Spakbor itu menurut saya tidak ada di dalam aspek keselamatan, tetapi lebih kepada kenyamanan dan kebersihan saja. Kalau ada, itu pun kalau ada genangan air kan. Nah kalau jalan raya kita ini bagus, saya kira genangan air juga nggak ada kan, dan hanya terpakai ketika hujan saja. Nah kalau tidak ada hujan, tidak ada genangan air, ya masa iya kita diwajibkan pakai spakbor kan begitu. Nah ini yang harus kita tangkap sama-sama esensi. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan itu bagus banget. Filosofi dari peraturan ini yang kita harus pahami bersama. Gitu. Kenapa mesti ada ini, ada itu. Nah, jadi tidak saklek kita harus bisa terima ini. Maka karena ini sifatnya peraturan, maka kita harus review sama-sama. Nanti ketika teman-teman pemerintah daerah mengeluarkan semacam peraturan daerah, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian teman-teman di pemerintahan daerah, harus betul-betul disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Jadi gitu, kita melihatnya harus luas Mbak Vera. Pengguna sepeda tidak hanya orang-orang seperti saya gitu, maksud saya, mohon maaf. Baik, Pak Putut, jadi kalau orang-orang seperti Bapak, para pesepeda merasa wajib atau tidak menggunakan helm? Saya tidak merasa wajib, tetapi ada kalanya saya lebih sering menggunakan helm. Ya, catatan. Saya lebih sering menggunakan helm. Tetapi ketika saya ke masjid, saya tidak pakai helm. Ketika saya jalan-jalan dengan anak di sekitar kompleks, saya tidak pakai helm. Karena kecepatan saya pasti cuma 5-10 km per jam. Begitu. Baik. Jadi kembalikan kepada fungsinya dulu. Gitu. Di banyak negara yang fasilitas sepedanya bagus, justru tidak ada kewajiban helm. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah fasilitas keselamatan dulu itu yang paling penting. Jadi dalam hierarki keselamatan, itu fasilitas itu paling penting di atas. APD itu justru paling bawah. Jadi jangan APD-nya dulu di atas, baru fasilitasnya. Kita ini kebalik-balik kadang-kadang di dalam memikirkan itu. Baik, gitu loh. Oke. Pak Putut artinya memang setuju begitu ya akan kebijakan ini bahwa peraturan penggunaan helm bisa digunakan secara opsional maupun juga spakbor itu tadi. Nah saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi, terkait dengan fasilitas sepeda yang ada di DKI Jakarta saja, tidak perlu wilayah lain gitu ya. Saat ini sangat marak sekali kan DKI Jakarta. Fasilitasnya kalau kita lihat ini 60 km yang sudah disiapkan jalurnya begitu ya. Tapi masih ada dari sekitar 500-an kilometer yang belum disiapkan. Nah artinya belum lagi daerah-daerah lain begitu. Kalau kebijakan ini diturunkan, artinya juga tadi dikatakan bahwa mendorong masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai moda transportasi baru. Nah bagaimana terkait dengan fasilitas ini? Penyiapannya seperti apa? Sarana dan prasarana ya untuk bisa menunjang para pesepeda itu tadi? Ya, saya kira apa yang dilakukan saat sekarang ini oleh Metro TV kami juga berterima kasih ya, karena memang ini juga sebagai salah satu upaya juga untuk saya, tadi kan saya sampaikan bahwa saya sudah membuat surat kepada pemerintah daerah. Artinya memang kita mendorong kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Karena kalau bicara menyangkut masalah fasilitas, di dalamnya itu ada pemerintah, ada juga pihak swasta dan juga termasuk masyarakat. Kalau pemerintah dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota, penyiapan untuk infrastruktur. Tapi ini kan fungsinya, domainnya bukan di kami, ada di Kementerian PUPR. Nah kemudian untuk yang pengelola, katakan gedung-gedung, itu harus menyiapkan minimal, kita harapkan kemarin Pak Menteri sudah menyerahkan secara simbolis ke Jakarta, 50 tempat parkir sepeda untuk sekolah,
untuk perkantoran dan tempat-tempat ibadah dan tempat umum. Nah, kita harapkan di kabupaten kota, di provinsi juga sekarang ada gerakan yang sama. Katakan kalau nanti mungkin ada kegiatan untuk community development, bantuan-bantuan. Ya coba sekarang kita arahkan untuk memberikan bantuan kepada masjid, kepada gereja, kepada tempat ibadah dan sebagainya, termasuk kepada tempat-tempat umum, pasar, sekolah-sekolah. Sekolah kemarin sangat membutuhkan. Karena ya ada sekolah di Jakarta, kemarin 600 muridnya itu 50% sudah menggunakan sepeda. Nah, kita butuhkan tempat untuk parkir. Berikutnya adalah tadi infrastruktur dan kemudian masyarakat juga. Jadi artinya memang ini butuh dorongan semua pihak untuk sudah mulai harus menyiapkan infrastruktur bagi kesiapan atau kemudian fasilitas pendukung bagi sepeda sebagai disampaikan oleh Pak Putu tadi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Pak Putut. Kita harapkan semoga memang aturan baru dari Kementerian Perhubungan terkait dengan pesepeda ini bisa dipatuhi begitu ya dan juga diterjemahkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk membuat peraturan yang lebih tegas terkait dengan sanksinya jika memang ada pelanggar di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan juga Pak Putut sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.